Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, ya Rasulullah Sami'ul alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah summa alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu sholihat. Wassalatu wassalamu ala asrafil kainat wa sayyidi sadat nabiyina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, Rabbul ardina was samawat, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, sahibul ayati wal mujizat. Allahumma ya daimal fadli ala al-bariyah, ya basithal yadaini bil atiyah, ya sahibal mawahibis saniyah, salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin khairi wa rasyadiyah. Waghfir lana ya dal ula fi hadhihi layla fi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi ma wasi'a ilmullah daiman abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd.
Wa qauluhu ta'ala yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim wa yuzlifatil jannatu lil muttaqin wa burjatil jahimu lil ghawin. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ta'arab ila Allah fi raha'i ya'rifka fi syada. Sadaqallahul mu'adzim wa rasulih. Para hadirin hadirat Majelis Ta'lim Al-Munawwarah yang sama-sama dimuliakan Allah, alhamdulillah kita mengucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana malam ini kita masih diberikan kesempatan dan hadir di tempat yang barakah, yang mubarakah. Mudah-mudahan untuk kita, kedatangan kita diampuni dosa-dosa kita oleh Allah, dikabulkan segala hajat-hajatnya, dan mudah-mudahan kita dikumpulkan di majelis Al-Munawwarah, majelisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman. Kulli makan. La ilaha illallah fi kulli makan. La ilaha illallah madhkur fi kulli lisan. La ilaha illallah madhkur fi kulli lisan. La ilaha illallah ma'ruf bil ihsan. في شعان. لا إله إلا الله لا إله إلا الله الأمان الأمان من جوال الإيمان. لا إله إلا الله الأمان الأمان من جوال الإيمان. من فتنة الشيطان قديم الإحسان أمرك علينا من إحسان إحسانك القديم يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار Alhamdulillah. Mudah-mudahan zikir kita didengar oleh Allah. Dan didengar oleh para wali-walinya Allah. Akan menjadi persaksian kelak di hari kiamat bahwa kita telah beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulnya, beriman kepada kitab-kitabnya, dan beriman sampai pada hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin yang sama-sama dimuliakan Allah, kita menginjak pada bab tentang kerusakan dunia. Rasulullah SAW lebih dicintai daripada yang lainnya. Maka disebutkan di dalam surat Asy-Syura ayat 88 sampai 91. Yauma la yanfa'u malun wala banun, yaitu pada hari di saat dan anak-anak laki-laki tidak berguna atau manfaat kecuali orang-orang yang menghadap kepada Allah dengan hati yang bersih. Dan pada hari itu surga didekatkan kepada orang-orang yang bertakwa.
dan neraka jahim secara jelas akan diperlihatkan kepada mereka bagi orang-orang yang sesat. Ila man atallah biqalbin salim wa uzlifatil jannatu lil muttaqin wa burjatil jahimu lil ghawin. Al-ayat. Maka dalam satu riwayat berkata Sayyidina Imam Faqih Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi, yang mana beliau berkata, barang siapa engkau menemui ada seseorang yang kaya, yang mana datang di pintu orang-orang miskin, maka mulialah orang kaya itu dan terhormatlah orang-orang miskin itu. Dan sebaliknya, apabila engkau menemui orang miskin di pintu orang-orang kaya, maka jelas buruklah kedudukan orang-orang yang kaya itu, dan tidak malunya orang-orang yang miskin atau hina itu. Jadi artinya dikatakan oleh Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi dalam kitab Maulid Sintul Murad, idza da'al miskin ijabahu ijabatan muajjalah wa huwa rahimul yatim wal armalah. Artinya segeralah apabila kau mendapatkan undangan bagi orang-orang yang gak mampu, bagi orang-orang yang gak miliki apa-apa. Karena ijabahu, kata-kata ijabahu itu segera. Jangan diundang sama orang kaya lebih cepat, lebih duluan datangnya daripada orang gak punya. Di situ menunjukkan bahwa iman seseorang itu tergantung fulusnya. Kalau fulusnya tebal, yang undang juga senang, yang diundang juga cepat datangnya. Itu benar apa salah? Terutama yang hadroh. Yang hadroh ini memang butuh makanan yang banyak karena mukulnya keras. Kalau yang ngundang ini orang nggak bisa kasih makan, insya Allah yang mukul juga lemes. Artinya kalau kita diundang sama orang-orang yang nggak punya, itu cepat-cepat segera kita datangi. Ya, kalau biasanya kita datang sesudah Isya atau Maghrib, karena orang yang nggak punya datang, kita datang sudah badal asar, sudah datang di rumahnya. Itu luar biasa, ya. Artinya jatahnya duluan, minta duluan. Khawatir nanti jatahnya dibagi-bagi rata, 100.000 orang 20, berarti satu orang 5.000 untuk ongkos beca. Ya, mudah-mudahan anak-anak kalau diundang sama yang nggak punya, ya, laki perempuan, bukan laki saja, perempuan juga, cepat, ya. Kalau yang undang nggak punya, yang perempuan juga ngasih, bawa apem, bawa telo, bawa pohon, bawa aqua. Khawatir nanti di sana makanannya kurang, begitu kira-kira. Sanggup apa enggak kira-kira wanita yang begitu? Mau datang aja urunan, mau datang keroyokan urunan ongkos bemo. Bagaimana mau datang sama-sama? Tapi insya Allah saya doakan untuk khusus perempuan-perempuan yang nggak punya duit, mudah-mudahan nggak pernah nggak megang duit terus. Amin. Amin. Walaupun 5.000, tapi megang terus, ya. Awet, jangan dibelanjakan. Ini kata Al-Imam Syekh Faqih Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi yang banyak tidak diketahui oleh murid. Syekh Faqih Muqaddam itu adalah keturunan dari Imam Sayyidina Husain. Jadi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ini punya cucu dua. Yang pertama bernama Sayyidina Hasan. Sayyidina Hasan dia mempunyai satu keturunan
yaitu Sultan Aulia Allah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, itu dari Sayyidina Hasan. Kalau Sayyidina Husain itu saya pakai Muqaddam Muhammad Ali bin Ba'alawi, Muhammad bin Ali Ba'alawi. Jadi kalau kita kirim Fatihah, kalau Syekh Abdul Qadir Al-Jilani tetap cucu Rasulullah. Sayyidina Husain kita ngambil saya pakai Muqaddam, itu Tarekat Alawiyah. Kalau kita kirim Fatihah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, berarti kita Tarekat Al-Qadiriyah. Jadi mengambil dari Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, sama-sama kutub negara timur, negara barat, dipegang kekuasaan oleh cucu dari Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau kita kirim dua wali besar tadi, kita dapat dua-duanya. Jadi jangan satu, ya. Jangan fanatik nanti Syekh Abdul Qadir Jilani terus, akhirnya yang lain nggak mau. Jangan. Jadi banyak kutub-kutub ini, nah, termasuk Sayyidina Faqih Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi, itu merupakan juga wali kutub. Nah, di sini Nabi SAW bersabda, tanda-tanda kerusakan dunia itu terjadi, artinya tanda-tanda kiamat. Kalau kita perhatikan sekarang tanda-tanda kiamat sudah ada. Yang pertama, jika harta rampasan perang bertukar dengan makanan atau sebagai hadiah. Jadi misalkan waktu Baghdad, ya, di Baghdad, di Irak, Saddam Hussein dikuasai, akhirnya semua hartanya dijarah, dirampas semuanya. Nah, seperti itu, diambil royokan kayak rampok semua, dijarah semua. Tidak tahu toko semuanya itu dihabisin, padahal nggak ikut punya. Itu pertama, tanda-tanda sudah banyak di Mesir, di Syria. Ya, sekarang lagi gejolak di Yaman. Ini tanda-tanda. Di Timur Tengah semua sudah mulai gejolak semua. Gara-gara apa ini? Harta dunia. Yang kedua, kalau dapat amanat dianggap keuntungan. Kalau nggak ada amanat rugi. Amanat, untung saya. Ada amanat ini pasti saya dapat untung. Kalau nggak ada amanat dia rugi, gitu. Jadi satu contoh, kalau kita nggak dapat amanat, dianggap kita nggak untung. Tapi kalau kita dapat amanat, itu untung besar. Satu contoh, keliling Sabtu ngaji, Minggu Senin ini, ya kan? Tahu berhenti sebulan sekali, mati ya. Ya apa penghasilan saya? Nah ini hati-hati, dianggap nanti Sabtu Minggu Senin penghasilan. Ngerti? Ngerti apa enggak? Nah, jangan dianggap keuntungan. Amanat itu berarti dijalankan cinta kepada Allah Rasul. Masalah rezeki itu dari Allah, dan hasilnya lebih besar. Kalau kita mikir rezeki dari Allah lebih besar. Kalau rezeki dari manusia bisa dihitung berapa nilainya. Ya, mudah-mudahan jangan mau rezeki dari manusia, tapi rezeki dari Allah. Bagaimana caranya? Datang ngaji ikhlas, membaca ikhlas, walaupun ngantuk-ngantuk nggak masalah. Yang penting ikhlas. Paham ya? Nah ini hasilnya lebih besar, pahalanya dapat, rezekinya dapat, keuntungan dapat, ilmu tambah. Tapi kalau niatnya itu amanat keuntungan, ya itu rugi besar. Nggak mau ngajar kalau nggak ada duitnya, apalagi yang ngajar ini
semua punya utang semuanya, yang ngajar males, ya akhirnya nggak mau ngajar. Justru kita mau ngajar supaya orang-orang bagaimana yang punya utang lunas, gitu. Yang melarat supaya cukup, yang fakir supaya ada, yang nggak punya rumah supaya punya rumah, yang janda dan cepat mati, lo yang tua. Saya kan ngomongin kan benar, masa yang tua yang janda minta kawin lagi kan nggak mungkin, ya. Nah yang muda cepat dapat jodoh, begitu. Yang nggak punya job-joban, nah, supaya dapat job-joban, apa proyek apa semua, nah, kerja bagus, ya. Yang biasanya ngutil, ya kan? Biasa ngutil, megang sutil. Artinya usaha, walaupun jual pisang goreng, kan megang sutil. Kalau ngutil lain, nggak mau usaha itu ngutil lain, ya. Paham tau ngutil? Ngentit, ya. Nah, mudah-mudahan di sini. Jadi orang-orang yang busuk itu adalah orang-orang yang memegang amanat. Yang ketiga, jika harta dianggap satu denda bagi manusia atau pajak. Nah, sudah sekarang pajak lagi digalakkan, pajak-pajak itu. Bahkan kalau enggak pajaknya besar mati, ya, gitu. Ya. Ada nggak sekarang nggak pakai pajak? Pakai pajak semua, ya kan? Masuk kamar mandi ada pajaknya, bayar 5.000 di hotel atau di Tunjungan. Konten itu pajak konten namanya, betul? Nah kalau nggak ada pajaknya, kamu mau kencing di jalan, tapi jangan terlalu besar. Ini bagi manusia sudah terlalu keras aturannya, ya. Keempat, suami taat, takut sama istri. Nah, angkat tangan. Siapa yang suami takut sama istri? Angkat tangan. Angkat tangan. Biasanya suami nggak kerja takut sama istri. Biasanya, betul? Pak, jangan ngaji Pak, di rumah saja Pak. Ini rokok sapak sudah. Oke. Betul? Nah ini ada suami nggak kerja tapi jahat. Sekarang bukan adalah kuaplok apa? Ini suami nganggur tapi jahat. Luar biasa nggak? Luar biasa. Oh kayak nyambut gawe ngaploki. Karena ulung. Jadi mudah-mudahan di sini anak-anak ini sebelum kawin harus siap dulu mentalnya, belanjanya, sama fisiknya, ya. Bukan hanya duitnya saja, fisiknya harus kuat. Ya, ini kawin loro-loro nih. Masya Allah, mikir terus. Ya, betul. Ada yang nggak berani. Kalau saya nanti kawin, kasih makan apa istri saya? Kerikil sama watu. Berarti takut. Kalau orang dulu walaupun nggak kerja, berani dia. Kawin tuh berani. Gitu. Orang dulu. Tapi setelah kawin, minggat. Karena gak sanggup kasih belanja, betul? Nah itu nomor 4. Jadi suami tidak boleh menindas sama istri, ya. Harus disayangi. Belanja yang perempuan juga disyukuri, itu. Tadi perempuan kadang-kadang nggak mau syukur.
Suaminya satu hari kerja dapat 10.000, kasih 5.000, sampai nih mas 5.000 itu duit opo, numpak becak 10.000 mas, sampai numpak gawenane pangeran 5.000. Paham? Ngerti artinya? Ngerti apa enggak? Wah, becak sini keluar 10.000. Nah sampai ini kasih 5.000, ngaplok mana? Luar biasa ya. Mudah-mudahan yang punya hasil 10.000 kasih 5.000, istrinya mengatakan alhamdulillah, bapak nggak usah makan di rumah. Paham? Roti goreng situ 5.000 pak, itu mengeluru gak rosok. Nah ini yang namanya keempat. Nah bagaimana kalau yang namanya janda? Kan tidak ada yang takut. Ini kan suami takut sama istri. Kalau janda takut sama siapa? Kalau duda takut sama siapa? Di sini nikmatnya duda sama janda itu. Masya Allah ya. Jadi orang yang gak kawin bersyukurlah, sujud syukur kepada Allah, karena tidak resiko kasih belanja atau dibelanjai. Betul? Golek dewi-dewi ya. Yang kelima, banyak anak durhaka pada ibunya. Anak durhaka, tahu anak durhaka itu? Tahu? Gak taat sama orang tua ya, walaupun ibunya mati, mbok ya diziarahi kuburannya. Ojo tahlilan kalau diziarahi ya, kuburan ibunya diziarahi. Bacakan Al-Fatihah 1 kali, 30 surat Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, minta doa kepada Allah. Ya Allah, mudah-mudahan kamu jadi anak yang soleh. Jadi anak yang soleh, di situ Allah kabulkan doa ya. Lebih mustajab kamu berdoa kepada Allah mengirimkan orang tua daripada 40 hari 40 malam kamu puasa bertahajud kepada Allah. Kecuali anak yang duduk di hadapan kuburan orang tuanya dengan hanya baca Fatihah 30 Al-Falaq, An-Nas, maka dengan salat pujian dia minta doa kepada Allah agar dikabulkan hajatnya, lebih mustajab dari 40 hari 40 malam tahajud yang gak pernah itu anak menziarahi ibu kandungnya. Hati-hati ya, diingat-ingat. Yang ibunya hidup minta doa restu, yang sudah meninggal datang di kuburnya. Nah, ini tanda-tanda durhaka anak ini banyak. Yang keenam, orang tua yang disia-siakan hidupnya. Nah ini banyak ini ya. Jadi kebanyakan kalau sudah kawin itu, yang namanya anaknya itu lebih sayang istrinya daripada bapak ibunya. Paham? Betul apa betul? Pernah nggak bagi rata belanja 50.000 mertuanya, 50.000 istrinya? Ada apa enggak? Ada apa tidak? Enggak ada. Yang jelas sebulan sekali kalau ingat untung, itu pun oleh-olehnya cuma lentu. Mertuanya itu tak usah dikasih yang besar-besar, kasih apa yang senang ya. Kalau mertua laki itu senang rokok upat, tuh kalau rokok upat itu namanya anak yang soleh. Tapi kalau tidak, ini tanda-tanda kerusakan zaman atau dunia.
Jika orang terlalu patuh pada temannya karena kedudukannya atau kekayaannya. Jadi kebanyakan manusia ini tunduk pada temannya karena kekayaannya. Betul apa betul? Betul apa betul? Ya, walaupun salah, konconya ini salah. Wis kok nyelok aku, engko tak kerja, no. Asal kau besok ngaji gak masalah, aku sini ngoni lho kadut. Masa? Masa? Gara-gara apa? Ya, hati-hati. Nah ini datang lagi. Hadro, kamu percuma ikut Gus, gak dibayar. Mel aku tak bayari bisa, naik aku tau bisa. Wis gak apa-apa neraka dari situ wis. Mau ini kesel pada bayaran ini. Mel aku kan beres. Satu orang 50.000 setiap pengajian ikut saya. Mau apa enggak kamu dibayar gitu? Mau apa enggak? Ada saya gak berani. Tapi kalau kepepet kos asal Gus gak tahu gak masalah. Paham? Itu namanya iman apa? Iman apa? Iman konco namanya ya. Jika sudah terjadi orang memuliakan yang sudah jelas kejahatannya karena korupsi, karena kaya tapi korupsi, kaya karena dusta, kaya tapi karena bohong, kamu taat kepadanya, nah itu tanda-tanda kiamat. Ya, mudah-mudahan yang belum kerja, yang belum punya penghasilan banyak tetap bertahan. Lebih baik makan tempe menjes ya daripada tempe goreng tapi haram. Milih yang mana? Milih tempe goreng atau tempe menjes? Tempe menjes halal ya. Nah gitu. Itu orang yang betul-betul takwa, sampai betul-betul kamu menahan diri dari segala sesuatu yang diharamkan Allah sing hasilnya haram walaupun besar ya, tidak mau kalau haram ya. Mudah-mudahan cari yang halal walaupun sedikit ya, tapi halal. Paham tidak? Bu, paham? Halal atau haram? Separuh-separuh. 9, jika orang pendidikan atau mempunyai martabat rendah hina memimpin satu kaum. Nah ini, jadi kalau orang yang bodoh tapi mimpin kaum, ngerti? Jadi misalkan kamu mengumpulkan orang tapi kamu bodoh, kamu ngajarin apa nggak ngerti, kamu ngajarin apa nggak ngerti, ini kamu hina. Cari yang ahlinya. Siapa yang ahlinya? Jangan malu bertanya, ilmu itu bertanya. Jangan ilmu itu merasa sungkan, pura-pura bisa tapi nggak bisa. Lah ini gengsi ya. Jangan gengsi. Jangan satu habib dia lebih malah muda tapi ilmunya lebih besar. Saya sendiri tanya, Beb, waktu dibaca di kuburan tadi apa? Saya kok baru dengar. Padahal mudah Habibnya. Bisa Beb dituliskan. Itu namanya tawadu. Ini enggak. Ini begitu. Nah, segala sesuatu yang tidak menerima masukan orang lain itu berarti menggedut ya. Tapi kalau mau tanya bagaimana? Oh untung dituliskan
ini caranya begitu. Jadi ilmu itu di mana saja kamu dengar, di mana kamu tidak tahu, minta. Ya, kesempatan ketemu sama orang alim, jangan sampai kamu nggak punya ilmu. Tuh, ya, di kuburan, di mana saja. Ya, dulu Habib kok bisa jadi Habib, ini gimana ceritanya? Itu, tanya, Habib, dulu Habib bisa jadi Habib itu gimana? Wis keturunannya aja nih. Gitu ya. Jangan menang pokoknya amin. Kalau Habib amin. Mereka mimpin itu merendahkan orang lain. Orang yang sombong itu pasti disentil sama Allah, pasti dibuang sama wis suarane enak, wis ini gaya tok, tapi ngeremehkan orang. Malah aku dijajan bisa ini model kayak gini, model bakul dalam ini gak cocok, gak level, ya kan? Akhirnya saingannya kalah dia, kalah, menang bakul dalam. Bakul dalam bukan jadi gini, bukan. Orang nggak ngerti bakul dawa itu apa, ngerti nggak? Dawa, bakul dawa, ngerti ya? Artinya bakul itu tempat pengobatan, dawa tempatan obat. Jadi Zaini bakul dawa. Artinya kalau sakit-sakit kamu minta tolong sama Zaini, insya Allah kamu dapat dawa obat. Nanti bayar 10.000 sak gelas. Nanti ya. Jadi nggak boleh sombong. Kalau sombong pasti nggak ada temennya, nggak ada temennya. Sahabat nggak ada yang seneng, orang nggak ada yang seneng, banyak musuhnya. Medit, wong sombong itu pasti medit, gandeng. Wong sombong gandengannya medit, iya kan? Lalu wong tawaduk gandengannya podo melarate, podo gantung ini. Paham? Yes, munasib. Nah, tapi awet. Betul? Betul. Tapi orang undang ke sana, senang, undang sana, senang, undang sana. Ya, paham ya? Jadi jangan melihat waktu itu orang alim harus pakai imamah. Gak perlu imamah, gak apa-apa. Kalau memang kamu dibutuhkan, walaupun kamu TOT, tahu TOT? Dibutuhkan. Paham? Apalagi dalam kondisi saat ini, ngerti? Jadi memandang ilmu itu bukan dipandang dari segi uangnya, tapi segi dari ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, itu yang nomor 9. 10 jika banyak yang berbantah-bantah di masjid. Nah, ini banyak pinter-pinteran. Kon goblok aku sing pinter, ya kan? Aku sing luwih alim, kon niku apa? Nah, jangan. Jadi kamu tahu ini mas, baca. Coba guru kalau ngajarin, ya, sampai nggak kumanan yang namanya guru ini. Ayo baca. Sampai nggak kebagian. Itu namanya tawadhu, bukan berbantah-bantah. Kamu itu apa? Ada tamu, mari suruh imami, kamu mundur. Begitu, bukan? Enggak, kamu di belakang saya. Jangan. Ya, itu namanya sombong. Diskusi, tapi bukan berbantah-bantahan. Ya, bukan pinter-pinteran. Ngerti Bu? Ngerti apa enggak? Aku iki lho melok Gus Lawin tahun. Kok niku wingi sore. Iki gedung.
Lah sing selawe tahun nih iso niku tok. Paham? Saben hari saya 25 tahun saya kenal Gus. Makannya, pakaiannya, semua saya tahu karena saya pernah nyucikan. Nah kamu tuh anak kemarin. Nah yang kemarin ini apal Quran lu coba. Menang yang mana? Menang yang baru apa yang lama? Nah yang lama ini kulhu. Betul? Nah, milih yang baru juga belajar, yang lama juga belajar, ya. Ojo pengen itu nek maca selawat. Kon maca apa? Mbok. Pokoknya semua Muhammad. Belajar takon. Ya apa mau? Aku keliru gak nek maca. Misalkan baca selawat, ya Thaibah. Rumah kalem. Aku nek maca gak ngono apa? Ya Tosibah. Keliru. Nah, takok ojo penting ae. Ya. Ini ndak udah bengokin. Gitu. Baca di situ, kholik kena atau koribna? Ayo, kholik kena apa koribna? Kholik kena. Yang menjadikan kami. Kalau koribna yang mendekatkan pada kami. Tapi maksudnya kholikna, bukan koribna. Kholik ini yang menjadikan. Nah kamu baca koribna loh? Ya enggak? Ini nggak pernah tanya, sok tahu soalnya. Saya diam tak dengan ori benar. Taubatan apa? Qoblal mamati. Apa qoblal mamati? Ya Allah berikan kami taubat sebelum mati. Paham ya? Ini jangan busrolana nilnal muna terus saja. Jika apa itu apa itu kau boleh dilihat. Jadi kalau ngaji itu dilihat jamnya gini loh ya, jangan disikat aja gitu. Belon mau buri-buri sing tua-tua ini mau ngantuk kabeh. Gitu. Luwe kabeh, kamu masih muda, nanti kalau tua kamu baru kerasa nanti. Maju kok sobrong itu, wah itu. Ya kan? Tanya yang tua-tua itu, boyok ini seneng banget. Mesti mahal kia matok suwi. Ya kan? Mari-mari, mudun mana, kayak kosida mana, doa mana. Mari ini. Ya, diusir ditonggo jam 1. Nah, jadi kalau ngaji itu kalau di kampung-kampung itu dibatasi sampai jam 10 paling murah. Jangan sampai jam 11, jam 10 berbukan mau kampung. Ya, ingat-ingat, disingkat saja kosidanya, jangan sampai jam 12 yang pakai jam keliling ini loh. Disingkat, langsung mahal kiam, tutup kosidah, tidak apa-apa. Karena sedina Nabi Nabi Warok itu dilihat jamnya, ngerti? Lu yang punya rumah, lu saya ente akeh, kudu jam 1 bulan mau coba beli. Kadang-kadang nggak terima sih di rumah. Wis masange lah kalau budale wis tekone jam 09.00 biar jam 10 cek enak. Nah gitu, makanya harus mulai jam 8, jam 10 berarti 2 jam cukup ya, jangan sampai jam 12. Ini kan harus ingat di rumahnya orang bengak-bengok ya apa. Nah gitu ya, harus lihat kondisinya, keadaannya, itulah supaya pengajian itu tidak bosan-bosan. Paham kan? Wong nek terus kosida itu bosan, percaya nggak kamu? Pertama itu seneng kamu,
Coba sebenarnya kamu diantar jam 1 terus teler. Betul Bu? Betul. Iya. Tadi yang kalau baca yang apalagi yang panjang. Allah itu panjang sajam dewe itu. Singkatan naik kayak ngarepe situ, tengah situ, terakhir situ entek wis. Gitu. Kalau diundang orang ya, jangan dibaca semua. Di pojok diringkas entek gitu. Ya, tolak alih kayak tadi. Tolak alih kali kun mudun selesai doa gitu, sudah bubar. Paham ya? Insya Allah sih ngantuk-ngantuk hilang. Kenapa? Jam 10 selesai. Kalau yang biasa mulaian ini yang jam 12 itu biasa gak masalah. Dia kan stres. Stres itu jam 12 gak masalah. Mulai tambah ngeluh. Masih gak stres, perlu di stres. Betul ya? Ya, mudah-mudahan semuanya masuk golongan setengah. Jika semua orang laki-laki memakai kain sutra, lah, kain sutra, kabeh batik sutra. Sekarang banyak sutra enggak? Nah, itu tanda-tanda. Kemudian minuman keras sudah, nang dinti ngombe kabeh wis. Itu tanda-tanda orang minuman keras sudah banyak di mana-mana. Kemudian yang 13, penyanyi wanita selalu dipuji-puji, bahkan iling daripada kanjeng Nabi Muhammad SAW. Iya, ditanyain nama Nabi berapa? Nama sahabat tak tahu. Namanya putrinya Nabi siapa? Nggak ngerti. Tapi penyanyi sih delik-delik itu loh, teriung aja. Masya Allah. Ya kan? Sampai hafal semua. Yang penyanyi-penyanyi di TV. Betul. Siapa yang paling cantik penyanyi di TV dia agung-agungan? Ayo. Pasti anak hafal. Hafal apa enggak? Saking cintanya sampai di HP ini. Difoto. Dilepuk nomornya kamera. Saking cintanya sama penyanyi diagung-agungkan. Dia tak masih aku gak oleh konfotonya pun duwi ngono ya. Masya Allah, gak rapi gak masalah. Itu cinta sama penyanyi yang diagungkan. Yang ke-14, alat musik sudah dimuliakan atau dinomorsatukan daripada membaca Al-Quran dan Sunnah Nabi. Makanya saya ngomong kalau baca selawat jangan seperti dangdut ya, jayati. Coba mukulnya lebih kurang itu. Yang biasa mukul senior-senior pakai aksara sebayarannya kurang soalnya. Coba dibayari wajib ya ngomongnya. Karena kasih bayar keple. Paham ya? Ngaji sedina ngaji gak, minggu ngaji nggak selalu gak apa-apa kayak anaknya. Masya Allah. Dibanding ngeplek dukur ngeplek ngisor. Orang mau baca salawat kok nggak serius itu, harus serius. Paham ya? Jadi bacanya itu dalam hati, dari hati, jangan dari sini. Coba baca itu dari dalam ini, nanti kamu bisa nangis. Kamu baca selawat gak pernah nangis, geget, ya aneh. Orang baca selawat kok tambah guyu, saya gembira, lo aneh. Padahal orang baca selawat menangis, bukan tertawa. Sebab tertawa berarti kamu senang. Tetapi kalau kamu menangis berarti kamu rindu. Milih yang mana? Senang sama rindu beda. Ya, kalau anak-anak kecil itu masih belajar itu senang dia. Tapi kalau yang sudah tua-tua gini, tidak boleh, harus nangis. Harus nangis. Saya sudah berusaha untuk nangis tapi nggak bisa nangis, gampang. Utangku sih ngakeh di sini.
sampai tua gak iso bayar nangis kan, gitu. Ya, Allah bersama orang-orang yang hancur hatinya. Jadi mudah-mudahan yang 15 jika umat-umat yang sekarang sudah mengutuk kepada umat yang terdahulu atau dianggap kuno. Jadi yang ikuti orang salaf. Ya, wong salaf itu ngono-ngono wis ngono tok, gak maju, gak modern. Nah, ini berarti sudah ikut ulama modern. Harus ikut ulama yang orang ulama salafun soleh, orang-orang dahulu itu tawadu, sungguh-sungguh ibadahnya, tidak memandang kanan dan kiri. Dalam riwayat Ahmad radhiyallahu anhu, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ta'aruf ila Allah fi raha ya'rifka fi syada. Kenalilah Allah di waktu lapang, Ia akan mengenalmu di waktu sulit. Artinya berzikir kepada Allah, ya. Dalam senang-senang tetap zikir kepada Allah, ya. Ojo susah tok ayo sujud ke Allah, tapi senang lupa sama Allah. Jangan. Tapi dalam keadaan kita senang, lapang, ingat sama Allah. Karena pada saat itu harta dan anak-anak lagi tidak berguna, kecuali orang yang menghadap kepada Allah dengan hati yang khusyuk, dengan hati yang selamat, hati yang bersih, ya. Dan akan tahu nanti perbedaan orang yang takwa dengan orang yang tidak takwa. Pasti ditunjukkan neraka itu ada, surga itu ada. Alladzina hum fi khaydin yal'abun, orang yang bermain-main dalam kebatilan, yaitu jelaslah orang-orang yang lupa kepada Allah, ya. Seperti sekarang malam Jumat, hiburan-hiburan bukan tidak boleh, tapi jangan mengikuti dari orang-orang Yahudi, ikut tahun baru, ikut Natalan, ikut Noembong, ikut trek-trekan, dan semuanya itu bukan dari Nabi Muhammad SAW, tapi dari orang Yahudi. Di situ pasti disebutkan mereka yang bermain-main dalam kebatilan. Qala Rasulullah SAW, la yu'minun abdun hatta akuna ahabba ilaih min ahli wa malih wa nasi ajma'in. Sabda Rasulullah SAW, tidaklah beriman seorang hamba sehingga aku ini Nabi lebih dicintai terhadap diri keluarganya, keluarga, harta, bendanya, dan segala banyak manusia. Jadi Nabi SAW lebih dicintainya. Kalau lebih cinta sama istrinya, istrinya pasti dipek wong. Kalau dia cinta sama anaknya, anaknya buroken. Coba, betul apa enggak? Yang dicintai dipoti mate, loh, coba, betul? Maka jangan terlalu cinta kepada keluarga, harta, anak, kecuali kepada Allah dan Rasulnya. Ahabbalaikum minallah wa rasulih fi jihadin fisabilih. Cinta Allah dan Rasulnya, anak istri amanah, ya, didik untuk cinta kepada Allah dan Rasulnya, gitu. Jadi kalau kita cinta sama anak, itu bukan minta ini dikasih, tidak. Seperti anak ini baru umur berapa, Pak, tolong saya berikan sepeda pancal, Pak. Oh, minta sama Allah, jangan minta sama Bapak. Bagaimana cara minta sama Allah? Bapak juga minta sama Allah. Coba kamu sembahyang hajat 2 rakaat, ini doanya. Minta sama Allah, nah, minta sama Allah sepeda. Begitu caranya didik sama anak. Bapaknya keluar ke toko sudah minta kamu, ya nunggu sampai Allah kasih kamu sepeda. 2 hari minta lagi, 3 hari minta lagi, sampai 3 hari, ayo, kalau tidak ada, kita pergi. Ya, kata Allah, sepedanya ada di toko itu, suruh ngambil. Allah sudah kasih hadiah itu sama kamu, doamu dikabulkan oleh Allah. Allah kasih kamu sepeda ini, bukan dari Bapak. Gitu kalau didik anak. Pak, saya minta uang 10.000, minta sama Allah.
Jangan minta sama bapak juga minta sama Allah. Cara mendidik anak itu suruh sedikit-sedikit minta sama Allah. Sembahyang 2 rakaat, sembahyang 2 rakaat, sembahyang 2 rakaat. Di situ didikan anak agar sedikit-sedikit selalu minta kepada Allah, agar tidak ngalem minta kepada orang tuanya. Gitu. Lalu nanti besar bapak bujukan, nggak apa-apa, bujuk bagus itu. Ya. Lah kalau dulu kita nggak pernah dididik begitu sama orang tua kita, ya manja, ya kan, nggak dikasih ngamuk marah gitu. Jadi sedikit-sedikit belajar minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala sampai berwasilah kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lau adrokani Musa wa Isa ma wasauhuma illa itibai. Andai kata masa kenabianmu ini dicapai oleh Nabi Musa dan Nabi Isa, niscaya kedua nabi itu akan mengikutiku dan beriman menjadi pengikut umatku. Jadi Nabi Muhammad SAW ini Sayyidil Basar lakal basar, bukan sebarang manusia. Ya, maka kita wajib untuk mencintai, terutama satu hari minimal 10.000 kali kita baca salawat sallallahu alaihi Muhammad. Sampai baca sallallahu alaihi Muhammad 10.000 satu kali, nggak akan sepi dari rezeki, nggak akan sepi dari duit, walaupun sembunyi di gua sekalipun. Didatangi oleh rezeki, dicari rezeki. Percaya atau tidak? Belum baca kok percaya. Jadi 10.000 sallallahu alaihi Muhammad, sambil duduk, sambil berbaring, sambil kamar mandi, silakan. Pokoknya terus sallallahu alaihi Muhammad. Minimal 1.000 kali. Diingat-ingat, Bu, suaminya supaya dapat duit, gitu. Ya, pasti dapat rezeki, gak disangka-sangka lebih besar daripada hajat yang diminta. Ayo, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi Muhammad. Jadi sallallahu alaihi Muhammad ini salawatnya Allah, salawatnya malaikat, salawatnya Nabiullah Khidir alaihissalam. Sallallahu alaihi Muhammad. Pendek, tetapi tidak bisa dihitung betapa besarnya karena kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, minimal besok hari Jumat 500. Terus asar besok Jumat, Allahumma sholli ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam 80 kali pada asar. Siapa yang baca selawat Nabi Umi 80 kali, berarti Allah menulis bagi dirinya diampuni dosanya 80 tahun lamanya. Asar, ini ya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin Nabil Umi wa ala alihi wasallam 80 kali. Jumat, khusus hari Jumat. Ingat-ingat anak-anak, mulai sekarang dilatih, yang muda-muda, yang tua-tua, ya, jangan ditinggal. Allahumma sholli ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Tala'al badru